topik kali ini adalah mengenerate banyak sertifikat sekaligus, atau bisa juga dokumen atau surat lainnya yang template-nya sama tapi isiannya berbeda. Misalnya yang berbeda pesertanya, emailnya, atau apapun itu, tapi yang penting template-nya sama untuk banyak orang atau banyak apalah variabelnya. Nah, itu bisa menggunakan fasilitas generate sertifikat yang ada di ETTD. Nah, untuk langkah yang pertama itu bisa melakukan membuat sertifikat di menu sertifikat dan di submenu create by me. User yang bisa membuat sertifikat ini itu bisa siapa aja, user bisa, sekretaris bisa, signer juga bisa. Kemudian klik buat sertifikat yang ada di pojok kanan atas ini. Nanti akan diminta untuk mengisi judul kegiatannya. Misal ini contoh kegiatan generate. Ya, misalnya judulnya seperti ini. Kemudian ini template-nya nanti akan dikirim. Oh ya, untuk ini itu akan dikirim ke masing-masing pesertanya. Jadi untuk pengirimannya itu melalui email, dan ini adalah template untuk pengiriman emailnya. Nanti nama ini itu akan diganti sebagai variabel yang nanti kita akan masukkan. Ini variabel nama, kita juga bisa menambahkan variabel lainnya. Terus ini acaranya isi aja sesuai kebutuhan. Kemudian kalau ini adalah template email yang dikirim, kalau yang ini adalah template halaman verifikasi. Halaman verifikasi itu apa? Itu halaman verifikasi adalah halaman yang muncul ketika kita scan spesimen QR code yang ada di hasil generate-nya. Jadi kalau kita scan QR-nya dari HP, nanti akan terlempar ke halaman ini. Misalnya, oh ya, nanti kita coba aja ini, tambahin aja variabelnya nama, terus apa sih, instansi misalnya. Jadi yang di sini itu nama variabelnya ya, bukan isiannya. Ini kegiatannya. Kemudian kita upload, unggah templatenya. Templatenya saya buat seperti ini. Ini bentuk templatenya. Jadi ini atasnya saya mau isi namanya, nama peserta. Bawahnya ini akan saya isi instansinya. Kemudian di bawah ada kolom tempat untuk menandatangani. Diupload aja di sini. Kemudian templatenya itu bisa diunduh di sini. Nah, ada dua kolom yang wajib ada. Yang pertama adalah kolom nama, yang kedua adalah kolom email. Ini dua kolom ini wajib ada. Kalau kita ingin menambahkan variabel lain, itu kita bisa menambahkan di kolom kanannya. Seperti ini. Oke. Ini bisa banyak. Misalnya
eh, mau di email luar BPS juga bisa. Misal pakai Gmail itu juga bisa. Oke, kalau sudah kita save aja, kemudian kita unggah di sini. Kemudian ini kita tambahkan siapa penanda tangannya. Pilih spesimennya yang QR code karena kita akan menampilkan QR code-nya. Kalau invisible nanti tidak akan tercetak apapun, hanya tertanda tangan secara elektronik. Kemudian masukkan username signernya, klik cari, kemudian nanti akan muncul listnya, kita klik aja. Kemudian ini masukkan pesan untuk signernya. Misal seperti ini pesannya, kemudian kita klik ajukan. Nah, kalau sudah muncul di sini berarti kita sudah berhasil menambahkan penanda tangannya. Terus kita cek ulang, contohnya udah. Terus ini untuk template kirim emailnya sudah ada nama instansi. Kemudian ini untuk template verifikasi, halaman verifikasi itu halaman yang di scan ketika kita scan QR code-nya sudah. Kemudian template PDF-nya juga sudah. Ini template pesertanya juga sudah. Kalau sudah semua, kita klik selanjutnya. Nanti kita akan ditampilkan halaman untuk mengatur posisi spesimen dan namanya. Nah, di sini ada muncul variabel yang kita tadi tambahkan. Ada 3 variabel, nama, email, dan instansi. Kalau kita ingin, ini kan baru variabel nama. Kalau kita ingin menampilkan variabel instansi, kita centang aja yang instansi, kemudian kita atur tempatnya. Misal seperti ini. Nah, yang email karena kita tidak tampilkan, udah biarkan dia seperti ini. Kita atur posisi QR code-nya ada di sini. Posisi variabel ini nanti memang ini aplikasinya belum sempurna, jadi kemungkinan agak sedikit geser ke kanan atas. Nanti dikira-kira aja gesernya seperti apa, nanti dikira-kira aja. Kalau sudah, ini pesertanya juga udah benar, ada 3 yang kita buat tadi. Klik selanjutnya. Nah, ini sudah terkirim ke signer. Kemudian tugasnya signer untuk menandatangani. Ini kan tadi yang buat boleh siapa aja. Kemudian yang signernya itu yang punya sertifikat elektronik atau yang punya kewenangan untuk tanda tangan. Nah, misalnya saya sudah login sebagai signernya. Ini sudah signer. Kemudian sertifikat tadi, permintaan sertifikat, generasi sertifikat akan muncul di menu sign by me di sertifikat. Kemudian di bawahnya ada sign by me, ini diklik aja. Nah, yang ini yang barusan diajukan. Selain dilihat di sini halaman untuk tanda tangan sertifikat itu juga bisa dilihat di email. Nanti akan ada email untuk permintaan tanda tangan elektronik. Ini diklik aja, akan langsung terlempar ke halaman untuk menandatangani sertifikat tadi. Ini sudah benar, yang tadi kita buat ada 3. Klik tanda tangannya aja. Kemudian klik sign. Nanti dia akan
menandatangani sampai semuanya selesai. Ini untuk dokumen yang pertama, kemudian ini sedang menandatangani dokumen yang kedua, dan seterusnya. Nih. Dan selesai, sudah semuanya tertandatangani. Ini statusnya sudah semuanya. Kemudian kita kembali lagi ke yang pembuat sertifikatnya. Untuk mengubah, melihat statusnya, kita refresh saja. Nah, ini kalau statusnya sudah selesai artinya sudah semuanya ditandatangani. Ini otomatis terkirim ke email yang kita cantumkan tadi, ke ginanjar.subekti.bvs dan yang lainnya. Selain dikirim ke email, kita juga bisa mendownloadnya satu-satu. Misalnya kita download yang ini. Nah, ini hasilnya, namanya sudah sesuai yang tadi. Ini juga instansinya juga sudah sesuai dengan yang kita masukkan tadi di Excel. Ini juga tanda tangannya juga sudah. Kita coba lihat yang di instansi lain. Ini yang instansi luar tadi kita buat. Nah, ini Ginanjar, terus ini dari instansi luar. Jadi ini mengikuti CSV yang tadi kita buat. Selain kita bisa mendownload di sini, hasil tanda tangannya itu juga dikirim ke email masing-masing. Misalnya ini kalau untuk Ginanjar, ini ya, hasilnya seperti ini, udah dikirim ke email masing-masing seperti itu. Yang Gmail juga sama. Ya, yang Gmail ini seharusnya juga masuk, tapi mungkin ada delay. Jadi mungkin ditunggu aja 10 menit, nanti akan masuk ke email masing-masing. Kalau belum masuk, coba cek juga di spam, mungkin masuk ke spam. Ternyata juga enggak. Ya, nanti tunggu aja sekitar 10 menit, mungkin agak delay waktunya. Ya, seperti itu kurang lebih untuk tanda tangan dokumen.